kemarin itu udah nyatakan, tiba-tiba mengundurkan diri nih. Ya, kurang lebih 2 hari yang lalu. Kurang lebih 2 hari, 2 hari yang lalu. Ya, saat kita lagi sibuk nih membaca hasil survei kemarin itu, tiba-tiba nyelip nih baru muncul mundur. Jadi pembahasan. Bang Rudi boleh ini dulu nggak Pak? Kasih bocoran Pak. Ya. Kenapa Bang? Ini kan zona nyaman banget tuh Bang. Wakil Bupati, alat fasilitas daerah sangat banyak, ada Judan, ada rumah dinas, segala macamnya. Tiba-tiba keluar dari zona nyaman. Lah, maksudnya ini sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman ya. Ini adalah tantangan. Tantangan untuk diri kita sendiri untuk bisa berbuat lebih banyak. Saya kan sudah merasakan menjadi profesional murni, karena sebelumnya pernah di Badan Usaha Milik Negara. Kemudian saya tinggalkan, masuk ke dunia politik. Yang waktu itu ya belum tentu menang juga gitu, karena lawannya incumbent. Berat juga ya. Berat juga. Saya juga agak ini ya kaget, ini ada orang profesional perdana ini mencoba maju pilkada lawan incumbent, dan tidak satupun survei yang menyatakan kami menang. Tapi di situ tantangannya. Nah, kita buktikan bahwa popularitas itu tidak inline dengan kemenangan. Yang penting kan pekerjaan yang kita lakukan, kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial yang harus kita lakukan, dan apa yang akan kita perbuat untuk masyarakat. Sehingga saya putuskan untuk maju ke pilkada. Dan alhamdulillah Allah merestui sehingga kami menangkan pilkada. Cukup besar loh. Cukup besar. 52%. 52%. 126.000 versus 84.000. Calon ketiga hanya 10.000. Incumbent loh Bang. Lawannya sebesar itu. Dan alhamdulillah menang. Ya itu keinginan masyarakat. Kemudian sudah merasakan jadi wakil bupati, sudah merasakan apa-apa yang bisa kita lakukan sebagai pejabat daerah. Ya walaupun tugas wakil itu kan ya terus ini dah tugas wakil. Kalau nggak ada kerjaan dikasih bupati ya nggak ada kerjaan gitu. Kalau Pak Bupati bilang ini kantor dulu seharian. Kantor dulu ya kita di kantor gitu kan. Nah, dan walaupun seperti itu kan kita nggak nyerah. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang paling banyak saya lakukan untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam merubah pola pikir. Ya, karena itu yang bisa saya lakukan tanpa instruksi Pak Bupati. Nah, kemudian sudah jalan ya kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun saya putuskan untuk mencoba ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu untuk di DPR RI. Pertanyaannya, kenapa sih itu pilihannya? Ya kan saya sudah pejabat daerah kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Saya tahu postur anggaran daerah. Kalau di pesisir selatan tuh kurang lebih 1,6 triliun. Belanja wajibnya aja udah 1,2 T. Ya, belanja wajibnya. Ya. Belanja modal sudah 200 miliar sendiri. Ya. Udah 1,4. Mana lagi uang yang bisa kita lakukan? Apalagi sekarang ada dana alokasi umum yang diperuntukkan. DAU rasa deakal. Iya, kata mandatori ya. Mandatori yang nggak bisa kita rubah. Karena itu sesuai dengan amanat undang-undang kan. Untuk ke PU-an, pendidikan sama kesehatan tuh minimal 20%. Habis di situ apa yang bisa kita lakukan? Mengelola pesisir selatan cukup besar ya. Cukup besar. Luas wilayah terbesar kedua setelah Mentawai, penduduk terbesar kedua setelah Kota Padang. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bergantung kepada APBN? Nah, saya pikir biarlah saya bagi tugas ya dengan Pak Bupati. Apalagi Pak Bupati baru 1 periode. Ya, beliau mau lanjut 1 kali lagi ya monggo silakan izin pada masyarakat pesisir selatan, biarlah saya bantu dengan cara yang seperti itu. Ya mungkin nanti ketika amanah ini ada di saya maju ke DPR RI, mungkin itu jalan kita untuk lebih banyak melakukan pergerakan-pergerakan untuk pesisir selatan. Saya merinding juga barusan beliau berbicara, karena ya kenapa ya, sepanjang kita mengamati ya Mas, setiap kemunduran wakil kepala daerah itu selalu ada clue-nya adalah konflik. Tapi kalau Bang Rudi ini ya secara fair, secara hormat juga minta izin ke Pak Bupati ya Mas. Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati baru, walaupun secara lisan ya. Secara lisan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati sampaikan lah. Kok gitu udah nantilah kita bicara lebih detail karena waktu itu waktunya sempit. Iya. Oh iyalah Pak Bupati, lagi pula keputusan saya maju ini memang sudah lewat di tanggal 9 Juli. Karena terakhir kemarin untuk pendaftaran, perbaikan itu kan 9 Juli. Dan saya petugas itu maju itu setelah 9 Juli. Artinya
saya garis bawahi Pak Rudi maju DPRI karena ingin bantu Pak Bupati sekarang. Ya kurang lebih seperti itu. Kan kita bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugasnya. Ya karena seperti disampaikan tadi, ya terus terang kalau untuk pribadi dan keluarga sebenarnya di zona yang dulu tuh udah selesai.